Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu Tuhan adalah pelatih kehidupan yang handal. Oleh karena itu, mendasari pembahasan kita kali ini, kita akan mendasari dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Karena itu, marilah kita membaca bagian firman Tuhan ini sebelum kita membahas lebih jauh. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Berdasarkan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ini, penulis kitab Ibrani ingin memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Allah kita, Yahweh Elohim yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merupakan sosok pelatih yang agung dan tangguh untuk melatih kita sebagai anak-anaknya
agar kita tangguh dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Penulis kitab Ibrani ingin memberitahukan kepada kita, ingin meneguhkan kita, bahwa kita adalah benar-benar anak dari Tuhan semesta alam. Sebagaimana ungkapan yang ditulis oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-13, bahwa kita adalah anak-anak Allah bukan dari hasil persetubuhan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi orang yang dilahirkan oleh Allah. Orang yang bukan dilahirkan oleh darah dan daging, tetapi oleh roh. Nah saudaraku, jadi kalau kita adalah anak, maka Tuhan Allah semesta alam yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus itu ingin melatih kita menjadi orang yang handal. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting bagi kita sebagai orang yang mengerti, sebagai anak-anak Allah. Maka di sini dikatakan bahwa ia melatih kita sebagai anak. Ketika kita baru lahir, kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Kemudian dengan berjalannya waktu, kita akhirnya bisa berbolak-balik, mutar-mutar di tempat tidur. Kemudian kita belajar tengkurap. Habis itu kita belajar untuk duduk, merangkak. Dan akhirnya orang tua kita melatih kita untuk berjalan dengan memegang tangan kita, melatih kita bagaimana kita berjalan. Kemudian sewaktu-waktu mereka melepaskan tangan mereka dan mereka mengambil jarak dan memanggil kita untuk kita berjalan sendiri menuju orang tua kita. Mereka melatih kita bagaimana menjalankan kehidupan sehingga kita bisa mandiri. Tanpa mereka kita bisa melakukan banyak hal. Hingga hari ini kita menjadi dewasa dan kita dapat melakukan banyak hal. Itu oleh karena orang tua kita melatih kita sejak kecil. Demikian juga dengan Tuhan melatih kita untuk menjadi orang yang tangguh. Ketika ganjaran yang diberikan oleh orang tua kita, mereka melakukan itu karena mereka mengasihi kita. Begitu juga di dalam ayatnya yang ke-5 dan sampai ke-7. Dikatakan bahwa kalau seseorang tidak diganjar oleh orang tuanya, mereka bukanlah anak. Tetapi mereka adalah anak-anak gampangan seperti ayat yang ke-8. Begitu juga kalau kita tidak dilatih, tidak diganjar oleh Tuhan, maka kita bukanlah anak Tuhan. Tetapi kita anak gampangan atau anak-anak iblis. Ketika kita dilatih itu tidak enak. Waktu orang tua melatih kita berjalan, kadang kita jatuh dan sakit. Kita menangis.
Orang tua kita langsung mengangkat kita kembali. Menguatkan kita, menghibur kita. Lalu kita berjalan lagi, dilatih oleh. Saya masih ingat tahun 90 ketika saya pulang merantau dari kota Ambon. Kemudian mempersiapkan diri untuk mengamankan pemilu tahun 92. Kami dilatih oleh pihak kepolisian dan pihak TNI. Bagaimana menghadapi massa kalau ada demonstrasi. Kami berjalan dengan lutut dan sikut di atas batu-batu. Kalau kami mengeluh maka ditendang dengan sepatu Lars. Yang saudara tahu bahwa di ujungnya itu ada besi yang cukup keras. Ketika kena dengan tulang kaki kita, betapa sakitnya. Tetapi mereka melatih kita seperti itu supaya ketika menghadapi massa, kita sudah terbiasa. Kita mampu menghalau para demonstran. Saudaraku, Tuhan melatih kita. Dia sebagai pelatih yang handal. Dia melatih kita untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Yang tiap saat kita dihadapkan kepada persoalan hidup. Tapi Tuhan melatih kita. Supaya kita mampu menghadapi semua itu. Saudara, Tuhan melatih kita. Bukan untuk kebaikan Tuhan. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Tetapi Tuhan melatih kita. Untuk kebaikan kita. Untuk masa depan kita. Saudaraku, memang waktu ganjaran itu diberikan. Latihan itu diberikan tidak enak. Membuat hidup seolah-olah susah. Saya ingat waktu saya masih kecil, usia SD sampai usia SMP. Orang tua saya, khususnya ayah saya, mendidik saya lebih daripada TNI. Melatih saya bagaimana disiplin. Bagaimana kalau dipukul orang tidak boleh menangis. Ayah saya ketika menghajar saya tidak boleh menangis. Kaki tidak boleh beranjak dari tempat yang sudah dilingkar. Pada waktu itu saya belum mengerti. Saya berpikir bahwa ayah saya begitu jahat, begitu kejam. Sehingga menyiksa saya sedemikian rupa. Saya belum mengerti saat itu. Saya berpikir saya anak pungutan. Saya berpikir bahwa saya anak adopsi. Saya pikir ayah saya membenci saya. Sehingga saya menulis di tembok rumah sebelum saya tinggalkan rumah, kabur dari rumah. Saya tulis di situ, terjajah di rumah sendiri. Saat itu saya begitu membenci ayah saya. Kebencian saya terlalu dalam untuk dia. Tetapi setelah saya dewasa, saya kenal Tuhan Yesus, Tuhan sadarkan saya. Ayah saya ternyata sangat mengasihi saya. Dia sebagai seorang ayah melatih saya supaya saya menjadi seorang yang tangguh. Ayah saya dulu ingin supaya saya menjadi seorang pendidik, seorang guru. Saya tidak suka. Dia bilang kalau kamu tidak menjadi guru, paling tidak engkau menjadi seorang polisi. Saya tidak suka. Saya hanya ingin menjadi seorang arsitektur. Menjadi seorang yang merancang bangunan. Bapak saya menginginkan yang lain. Saya baru mengerti. Ternyata Tuhan memakai ayah saya sedemikian rupa. Mendidik saya begitu keras.
ternyata didikan ayah saya itu adalah sebuah didikan mempersiapkan menjadi seorang pemimpin bagi banyak orang. Hari ini baru saya sadar, namun penyesalan itu tidak ada gunanya. Karena ayah saya meninggal dunia tanpa saya pernah melihat wajahnya lagi setelah saya menjadi seorang pemimpin. Sekarang saya bisa melihat bahwa Tuhan pakai saya menjadi pemimpin bagi ratusan orang di berbagai tempat. Dari berbagai suku bangsa, sifat dan karakter hidup yang berbeda. Ada yang penurut, ada yang tukang melawan, ada yang keras kepala, ada yang menghina, ada yang menghujat. Tetapi didikan ayah saya membuat saya menjadi orang yang tegar, orang yang disiplin, orang yang selalu berpegang kepada aturan. Tuhan melatih kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin, untuk menjadi orang yang hebat, tidak mudah putus asa, tidak mudah kalah dengan situasi dan kondisi. Kalau sebagai manusia rasanya ingin meninggalkan tugas dan tanggung jawab besar ini. Tetapi karena Tuhan sudah melatih demikian, sehingga walaupun diterpa dengan berbagai terpaan yang begitu keras, namun saya tetap berdiri kokoh, menjadi seorang pemimpin yang ada terus di garis depan untuk menjadi suri teladan. Kadang saya harus ada di belakang mendorong orang-orang yang saya pimpin untuk maju, untuk sukses dalam berbagai bidang kehidupan yang mereka jalankan. Kadang saya ada di tengah untuk menjadi saudara bagi mereka, memberikan semangat kepada mereka. Maka antara saya dan orang-orang yang saya pimpin tidak ada jarak. Bagi anak-anak seperti anak saya, anak muda seperti teman saya, orang tua seperti orang tua saya. Tuhan melatih kita menjadi pemimpin yang handal. Tuhan kita adalah pelatih yang agung, pelatih yang handal, mempersiapkan kita untuk banyak hal. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini engkau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, jangan engkau menyalahkan siapa-siapa, karena Tuhan sedang melatih diri saudara untuk menjadi orang yang hebat, orang yang handal, orang yang sukses, orang yang mampu menghadapi segala hal, bisa memberikan solusi kepada setiap orang yang meminta pertolongan saudara. Arahkan pandanganmu kepada Sang Pelatih Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita dikatakan bahwa Dia sendiri sebagai Tuhan, Dia datang menjadi manusia, menempatkan dirinya untuk taat, menanggung segala penderitaan. Dia memberikan suri teladan. Pelatih itu bukan hanya berbicara, bukan hanya melatih, tetapi memberi contoh dan teladan. Yesus Kristus telah memberikan contoh dan teladan sempurna bagi kita bagaimana taat, bagaimana berlatih kehidupan. Dia adalah sosok yang patut diteladani oleh setiap orang. Dia bukan hanya seorang yang menjadi contoh, tetapi dia seorang pelatih yang agung. Saudaraku, sebagai anak Tuhan, kalau hari ini engkau mengalami masalah, jangan cepat engkau berputus asa. Pandanglah pelatih kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang agung itu, yang bukan hanya sekedar memberi latihan, tetapi memberi contoh bagaimana menjalankan kehidupan. Biarlah apa yang sudah saya jelaskan ini, saudara, dapat memotivasi, membangkitkan semangat saudara yang mungkin hari ini terpuruk, sehingga menjadi orang yang tangguh karena telah terlatih dengan baik oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihimu, maka Ia ingin supaya engkau sukses di masa yang akan datang. Tangguh menghadapi segala persoalan, meraih keberhasilan, kesuksesan yang Tuhan siapkan untuk saudara.
Yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa untuk memberikan like-nya. Lalu subscribe. Silakan saudara komen di kolom komentar. Saya setia untuk menjawab setiap komentar saudara apapun bentuknya. Share kepada setiap orang, baik itu keluarga saudara, teman saudara, baik yang sudah percaya Yesus Kristus maupun yang belum percaya Yesus Kristus, agar mereka juga tahu kebenaran ini. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Elohim. Haleluya. Amin.